Bayangkan sebuah kekuatan yang telah mengalir dalam diri manusia sejak ribuan tahun lalu, namun hingga kini tetap menjadi misteri yang jarang disentuh oleh lidah manusia modern. Sebuah rahasia yang tersembunyi bukan di luar sana, melainkan di dalam tubuh kita sendiri. Rahasia ini pernah dibisikkan oleh para pertapa di puncak Himalaya, disimbolkan dalam manuskrip kuno India, bahkan dipantulkan dalam ajaran sufi dan filsafat Timur Tengah yang samar-samar menyebut tentang pusat energi manusia. Mereka menamainya cakra. Namun, apakah cakra hanya sekadar mitos dari kebudayaan kuno? Ataukah ia menyimpan kunci tersembunyi untuk membuka tabir kesadaran terdalam manusia? Sesuatu yang tak pernah benar-benar diungkap kepada khalayak umum. Cakra sering digambarkan sebagai roda energi berputar di sepanjang poros tubuh manusia. Sebagian orang mengenalnya hanya sebagai simbol spiritual, sekadar dekorasi dalam buku meditasi modern. Tapi, di balik simbol-simbol itu tersembunyi sebuah peta rahasia. Sebuah peta yang tidak hanya menunjukkan bagaimana manusia terhubung dengan alam semesta, tetapi juga bagaimana energi ilahi dapat menembus kesadaran kita, mengubah kebodohan menjadi cahaya, kegelisahan menjadi ketenangan, dan keterpisahan menjadi keutuhan. Disinilah letak rahasianya. Pengetahuan tentang cakra yang beredar luas di dunia modern hanyalah permukaan. Bagian terdalamnya, yang dahulu dijaga rapat oleh para guru spiritual, seringkali tidak pernah diajarkan secara terbuka. Mengapa? Karena cakra bukan sekadar titik energi, ia adalah pintu. Dan pintu hanya akan terbuka bagi mereka yang siap menanggung konsekuensinya. Dalam video ini, kita akan menyingkap lapisan demi lapisan misteri cakra. Kita akan menelusuri jejaknya dalam sejarah kuno, menyingkap makna filosofis yang tersembunyi, lalu menyelam lebih dalam ke inti rahasia yang jarang diungkap. Dan pada akhirnya, kita akan melihat bagaimana pengetahuan ini bukan hanya untuk para pertapa di gua-gua sunyi, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menemukan ketenangan, kejernihan, dan arah hidup yang lebih dalam. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap membuka mata batin untuk melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi tepat di dalam diri Anda? Jika kita menelusuri catatan sejarah manusia, konsep tentang pusat energi bukanlah milik satu tradisi saja. Dalam naskah kuno India, kita menemukan Upanishad yang menyebut tentang roda-roda halus di tubuh, yang kemudian dikenal sebagai cakra. Di Tibet, para biksu mendeskripsikan jalur energi yang menghubungkan tubuh manusia dengan kekuatan kosmis. Dalam peradaban Tiongkok, kita mengenalnya lewat konsep kui dan meridian yang menjadi dasar ilmu pengobatan tradisional. Bahkan, dalam tradisi mistik Timur Tengah, terdapat isyarat samar tentang lataif, titik-titik halus dalam diri yang menjadi jalan menuju penyaksian Tuhan. Menariknya, di balik perbedaan bahasa dan simbol, semuanya seakan mengarah pada satu inti. Manusia bukan hanya jasad fisik, melainkan juga medan energi. Tubuh ini hanyalah kulit luar. Di baliknya, ada lapisan halus yang jauh lebih kompleks, yang menghubungkan manusia dengan dimensi gaib dan realitas yang lebih tinggi. Lalu, mengapa pengetahuan ini tersembunyi? Mengapa rahasia cakra seakan hanya dibisikkan kepada segelintir orang? Jawabannya sederhana, karena pengetahuan ini adalah pedang bermata dua. Di tangan yang salah, ia bisa menjerumuskan. Orang yang tak siap bisa terjebak pada ilusi kekuatan, menjadikan cakra sebagai alat kesombongan spiritual. Itulah sebabnya para guru kuno lebih sering menyampaikan pengetahuan ini dengan bahasa simbol, teka-teki, atau bahkan diam. Hanya mereka yang benar-benar mencari dengan hati bersih, yang mampu menangkap makna terdalamnya.
Secara filosofis, cakra bukan sekadar pusat energi biologis atau psikologis. Ia adalah jembatan antara dunia material dengan dunia batin, antara tubuh fana dengan ruh yang abadi. Para bijak sering menggambarkannya sebagai tangga menuju kesadaran tertinggi. Setiap cakra adalah anak tangga, dan semakin tinggi seseorang mendakinya, semakin dekat ia dengan cahaya kebenaran. Namun, ada satu rahasia penting yang jarang dibicarakan. Cakra tidak hanya bicara tentang naik, ia juga bicara tentang seimbang. Karena apa gunanya mendaki menuju langit jika akar di bumi tidak kokoh? Inilah pesan tersembunyi yang sering terlewat, bahwa perjalanan spiritual bukan sekadar membuka cakra demi cakra, tetapi menyeimbangkan seluruh aspek diri, tubuh, pikiran, dan jiwa. Dari peradaban kuno hingga filsafat esoteris, cakra selalu ditempatkan di persimpangan antara pengetahuan rahasia yang dilindungi dengan ketertarikan manusia yang tak pernah padam. Dan justru di sanalah daya tariknya, sebuah ilmu yang separuh terungkap, separuh tersembunyi. Mari kita mulai menyingkap satu persatu misteri cakra. Dalam tradisi yang paling dikenal, terdapat 7 cakra utama, membentang dari dasar tulang belakang hingga ke puncak kepala. Tetapi rahasia terdalamnya bukan sekadar jumlah atau lokasi. Rahasianya terletak pada makna simbolis dan fungsi tersembunyi di balik tiap cakra. Cakra pertama, yang sering disebut sebagai akar atau muladhara, adalah fondasi kehidupan. Ia terhubung dengan rasa aman, kelangsungan hidup, dan keterikatan pada bumi. Banyak orang mengira bahwa membuka cakra berarti berlari ke atas, menuju langit. Padahal, kebenaran dimulai dari sini. Tidak ada bangunan kokoh tanpa fondasi yang kuat. Tanpa keseimbangan pada cakra akar, perjalanan spiritual akan runtuh di tengah jalan. Cakra kedua, pusat energi kreatif yang disebut svadhisthana, sering disalahpahami. Ia bukan hanya tentang hasrat biologis, tetapi tentang kemampuan manusia untuk melahirkan sesuatu, ide, karya, bahkan jalan hidup. Inilah alasan mengapa para sufi dan seniman seringkali dianggap memiliki pancaran energi berbeda. Mereka menyentuh inti dari cakra ini, mengubah dorongan dasar menjadi keindahan dan makna. Cakra ketiga, Manipura, adalah matahari dalam tubuh manusia. Ia menyala di sekitar pusat perut, mewakili kekuatan pribadi, tekad, dan keberanian. Namun, rahasianya bukan tentang menjadi berkuasa atas orang lain, melainkan berkuasa atas diri sendiri. Banyak ajaran kuno mengatakan, orang yang menaklukkan dirinya lebih besar daripada orang yang menaklukkan ribuan musuh. Naik lebih tinggi, kita sampai pada cakra keempat, Anahata, atau cakra hati. Disinilah banyak rahasia besar tersembunyi. Sebagian tradisi menyebutnya sebagai titik pertemuan antara dunia bawah, materi, ego, hasrat, dengan dunia atas, jiwa, kesadaran, cahaya. Tidak heran jika para mistikus selalu menekankan pentingnya hati. Karena tanpa hati yang terbuka, pintu menuju rahasia yang lebih tinggi tetap terkunci rapat. Tetapi inilah yang jarang diungkap. Cakra-cakra ini tidak bekerja sendiri. Mereka terhubung, membentuk sebuah jaring energi. Saat satu cakra macet, seluruh sistem terganggu. Dan lebih jauh lagi, ada lapisan tersembunyi yang jarang dibicarakan, cakra bayangan. Sebuah konsep yang tidak diajarkan secara terbuka, yang menunjukkan sisi gelap manusia, energi terpendam, trauma, dan luka batin yang belum sembuh. Banyak orang berusaha membuka cakra dengan tergesa-gesa, tetapi lupa membersihkan bayangan ini. Akibatnya, bukan pencerahan yang mereka dapatkan, melainkan kebingungan dan kekacauan batin. Udikan Witadilan perjalanan cakra bukan hanya tentang membuka pintu cahaya, tetapi juga berani menatap kegelapan dalam diri.
karena hanya dengan itu energi sejati dapat mengalir tanpa hambatan. Jika bagian pertama berbicara tentang fondasi cakra dan keterhubungannya, kini kita naik lebih dalam menuju lapisan rahasia yang jarang terungkap. Sebagian besar orang hanya mengenal cakra dari sudut pandang permukaan, 7 titik energi yang harus dibuka. Namun, para guru esoteris kuno selalu menekankan bahwa cakra bukanlah tujuan, melainkan peta. Dan sebuah peta tidak berguna bila tidak membawa kita ke perjalanan yang sesungguhnya. Cakra kelima, Vishuddha, berada di tenggorokan. Ia sering disebut sebagai cakra komunikasi, namun hakikatnya jauh melampaui sekadar bicara. Ia adalah kebenaran yang keluar dari inti jiwa. Orang yang cakra ini terbuka mampu berbicara, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan getaran. Suaranya menembus hati, bukan sekadar telinga. Rahasia yang jarang diungkap adalah diam kadang lebih kuat daripada ribuan kata. Disinilah letak kekuatan cakra tenggorokan, mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan keheningan berbicara untuk kita. Cakra keenam, Ajna, atau yang sering disebut sebagai mata ketiga, mungkin adalah yang paling disalahpahami. Dunia modern menggambarkannya sebagai pintu menuju kekuatan gaib, penglihatan astral, atau ramalan masa depan. Tetapi dalam tradisi kuno, mata ketiga adalah simbol dari kejernihan. Ia bukan tentang melihat sesuatu yang spektakuler, melainkan melihat dengan benar. Melihat realitas tanpa tabir ilusi. Karena musuh terbesar manusia bukan kegelapan di luar, melainkan kabut kebodohan di dalam dirinya. Dan akhirnya, cakra ketujuh, Sahasrara, yang digambarkan sebagai mahkota di puncak kepala. Ia adalah gerbang menuju kesadaran tertinggi. Namun, inilah rahasia yang jarang diungkap. Sahasrara tidak bisa dibuka dengan paksaan. Ia terbuka dengan sendirinya, sebagai buah dari keseimbangan seluruh cakra di bawahnya. Sama seperti bunga teratai yang hanya mekar ketika waktunya tiba, mahkota ini akan terbuka ketika seseorang telah menyelaraskan bumi dan langit dalam dirinya. Lebih jauh lagi, dalam beberapa tradisi tersembunyi, disebut adanya cakra-cakra rahasia di luar 7 yang umum dikenal. Ada cakra di atas kepala yang menghubungkan manusia dengan sumber cahaya ilahi, dan ada pula cakra tersembunyi di bawah telapak kaki yang menghubungkannya dengan inti bumi. Dua kutub ini, langit dan bumi, menciptakan sirkulasi energi yang sempurna. Namun pengetahuan ini jarang diajarkan secara terbuka karena dianggap terlalu halus untuk dipahami tanpa bimbingan seorang guru sejati. Ada juga mitos yang harus diluruskan. Banyak orang beranggapan bahwa semakin tinggi cakra yang dibuka, semakin suci seseorang. Padahal yang dilupakan adalah harmoni. Seorang bijak berkata, orang yang terbang ke langit tanpa menjejak bumi akan tersesat di antara awan. Artinya, membuka cakra bukan tentang meninggalkan tubuh, melainkan menghidupkan seluruh dimensi manusia secara seimbang. Dengan kata lain, rahasia cakra bukan sekadar membuka pintu, tetapi belajar menari dengan aliran energi. Kapan naik, kapan turun, kapan menerima, dan kapan melepaskan. Rahasia cakra, meski terdengar kuno dan mistis, bukanlah sekadar pengetahuan untuk para pertapa di puncak gunung. Sesungguhnya, ia hadir agar manusia mampu menjalani hidup sehari-hari dengan kesadaran yang lebih dalam. Dan inilah bagian yang sering terabaikan. Cakra bukanlah teori, ia adalah pengalaman yang harus dipraktikkan. Langkah pertama adalah kesadaran tubuh. Banyak orang ingin langsung melompat ke meditasi tingkat tinggi, padahal mereka bahkan belum sepenuhnya menyadari tubuhnya sendiri. Sadarilah napas Anda. Rasakan bagaimana udara masuk dan keluar, bagaimana tubuh merespons setiap detik kehidupan. Dengan menyadari tubuh, Anda sebenarnya sedang menyentuh cakra akar, memperkuat fondasi
agar energi bisa mengalir tanpa hambatan. Langkah kedua adalah menyembuhkan luka batin. Setiap cakra membawa cermin dari pengalaman hidup kita. Rasa takut, trauma, penolakan, bahkan rasa bersalah, semua meninggalkan jejak energi yang menghambat aliran. Inilah yang disebut sebagai cakra bayangan oleh sebagian guru. Maka, sebelum berusaha membuka jalan ke atas, beranilah menatap luka di dalam. Menangislah bila perlu, maafkanlah, dan lepaskan. Karena setiap luka yang disembuhkan akan menjadi pintu bagi energi baru untuk masuk. Langkah ketiga adalah melatih keseimbangan. Jangan terjebak pada obsesi ingin membuka mata ketiga atau mencapai mahkota kesadaran tertinggi. Ingat, setiap cakra adalah bagian dari orkestra. Jika hanya satu alat musik yang dimainkan keras-keras, harmoni akan hilang. Caranya sederhana. Perhatikan kehidupan Anda sehari-hari. Apakah Anda menjaga tubuh? Apakah hati Anda bersih dari dengki? Apakah kata-kata Anda menenangkan atau justru melukai? Semua itu mencerminkan sejauh mana cakra bekerja dalam diri Anda. Langkah keempat adalah keheningan. Dalam dunia yang bising, rahasia energi halus tidak akan pernah terungkap. Luangkan waktu untuk duduk dalam diam. Tidak perlu ritual rumit, cukup hening, hadir, dan dengarkan diri sendiri. Di sanalah cakra perlahan-lahan berbicara, bukan dengan suara, tetapi dengan rasa yang halus dan dalam. Dan yang terakhir, niat yang murni. Banyak orang mendekati cakra demi kekuatan, demi kemampuan supranatural. Tetapi pengetahuan sejati tidak akan terbuka bagi hati yang serakah. Rahasia yang tidak pernah diungkap adalah bahwa cakra hanya sepenuhnya mekar ketika hati tertuju pada kebaikan, keikhlasan, dan cahaya yang lebih tinggi. Dengan praktik sederhana ini, kesadaran tubuh, penyembuhan luka batin, keseimbangan, keheningan, dan niat murni, cakra bukan lagi konsep abstrak. Ia menjadi jalan hidup. Ia menjadi cermin yang menuntun kita dari kekacauan menuju ketenangan, dari kebingungan menuju kejernihan. Kita telah menelusuri jejak cakra, dari sejarah kuno hingga rahasia terdalamnya, dari simbol-simbol yang dipeluk peradaban kuno hingga praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan perlahan kita menyadari satu hal, cakra bukan sekadar mitos, bukan pula sekadar dekorasi spiritual. Ia adalah peta rahasia yang menggambarkan perjalanan manusia dari bumi menuju langit, dari jasad menuju ruh, dari gelap menuju cahaya. Namun, rahasia terbesar yang jarang diungkap adalah bahwa cakra tidak pernah meminta manusia menjadi supernatural. Ia hanya meminta kita menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang menjejak bumi dengan akar yang kuat, namun juga menatap langit dengan hati yang terbuka. Manusia yang tidak terjebak pada hasrat semata, tetapi juga tidak melarikan diri dari kenyataan hidup. Cakra bukanlah tujuan akhir. Ia adalah pintu, dan di balik pintu itu ada kesadaran yang jauh lebih luas. Kesadaran bahwa diri kita terhubung dengan seluruh semesta, bahkan dengan sang sumber cahaya yang tidak pernah padam. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda hanya akan berhenti di depan pintu, mengagumi ukirannya, ataukah Anda berani melangkah masuk dan menemukan apa yang selama ini tersembunyi di dalam diri Anda? Jika Anda merasakan getaran kecil dari perjalanan ini, jangan biarkan ia hilang begitu saja. Bagikan video ini agar lebih banyak jiwa yang menemukan jalannya. Tekan tombol suka untuk menyalakan dukungan. Dan jangan lupa berlangganan agar tidak tertinggal rahasia-rahasia berikutnya. Karena perjalanan kita belum berakhir, masih ada banyak pintu yang menunggu untuk dibuka. Ingatlah, rahasia cakra yang tidak pernah diungkap sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu ada, bersemayam dalam diri Anda, menunggu saatnya untuk disadari.